Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena materi yang akan dibawakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini terkait bagaimana bangkit dari keterpurukan ekonomi, kalau kita bisa katakan gitu, dan strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19, khususnya perbaikan ekonomi ke depan. Berbicara terkait inovasi, sinergi, kemudian sosial dalam membantu kebangkitan ekonomi nasional, ini hal yang menarik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ya bahwa dalam hal penanganan COVID-19, pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga. Dan pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi punya strategi bahwa strategi yang paling utama dalam mengatasi pandemi COVID-19 dalam kaitannya dengan ekonomi adalah dengan adanya payung hukum untuk dijadikan landasan atau strategi. Pada saat itu Pak Jokowi sudah memberikan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang pada intinya seperti ini. Bahwa strategi pemulihan ekonomi nasional itu diawali dengan penanggulangan COVID-19 itu sendiri. Nah, diantaranya dengan menyiapkan anggaran yang tidak sedikit. Pada awal kalau saya nggak salah 87 triliun yang memang digunakan untuk sarana dan prasarana terkait nakes dalam pengendalian COVID-19. Yang kemudian pemerintah juga mengeluarkan bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan kita pagi hari ini, bahwa ternyata untuk pemulihan ekonomi menurut pemerintah itu harus diiringi dengan bantuan sosial, pemberdayaan UMKM dan lain-lain. Ya, kemudian banyak pakar juga yang punya pandangan. Ya, termasuk setahu saya, kalau saya nggak salah, Gubernur Bank Indonesia sendiri, mungkin Ketua ISEI Pak ya, itu yang luar biasa. Jadi saya sempat baca, oh nyambung ini, memang sebagai Ketua ISEI memang harus berkontribusi. Dan beliau juga punya pandangan banyak terkait bagaimana keluar dari pandemi kemudian pemulihan ekonomi nasional. Tadi malam saya sempat buat tulisan khusus untuk mendalami kajian-kajian bagaimana pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Dari referensi sejumlah pakar termasuk Gubernur Bank Indonesia yang juga Ketua ISEI, kemudian dari pemerintah, pemulihan ekonomi nasional, saya berkesimpulan seperti ini, bahwa strategi pemulihan ekonomi nasional itu bisa dilakukan diantaranya sesuai dengan tema hari ini. Yang pertama, kalau tema hari ini inovasi, saya mulai dari sinergi. Ya. Jadi pemerintah sudah berusaha keras untuk mengatasi COVID-19. Nah, dalam kaitannya dengan sinergi, saya sampaikan bahwa pemerintah tidak mungkin mampu mengendalikan COVID seberapa banyak pun duitnya tanpa sinergi dengan orang lain. Di tulisan sebelumnya saya bahasakan sinergi pentahelix. Tapi pada kesempatan hari ini saya nyatakan sinergi multihelix. Sinergi maksudnya bahwa pemerintah, swasta, akademisi, media massa, asosiasi, relawan, tokoh masyarakat, dan semuanya mesti bergandengan tangan. Jangan pernah berpikir tanpa sinergi pandemi COVID-19 akan selesai. Ya. Satpol PP, jangan merasa di depan. Itu tugas relawan. Ya. Karena pemulihan ekonomi nasional hanya bisa dilakukan dengan kepedulian sosial. Oke, yang kedua yang perlu saya sampaikan terkait dengan hal tadi, saya sudah bahasakan sinergi, bahwa sinergi antara perusahaan, sinergi pemerintah melalui multihelix itu akan membantu pemulihan ekonomi nasional. Terus yang kedua yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa inovasi. Nah, ini terkait dengan inline lagi, karena memang saya sangat senang juga dengan pandangan-pandangan Ketua ISEI, Gubernur Bank Indonesia. Insya Allah kalau berkenan melalui
Zoom ini kami akan mengundang beliau juga. Inovasi yang kita maksud adalah inovasi di berbagai sektor ekonomi, ya. Kemudian dan usaha termasuk membangun ekonomi kreatif di masa pandemi. Inovasi yang dimaksud itu banyak saja. Jadi jangan mau kalah dengan COVID. Pertemuan dibatasi dan lain-lain. Kita jadi down, jangan. Ada digital, gunakan itu. Ada teknologi. Di masa depan memang kebutuhan bahwa universitas atau perusahaan yang survive adalah perusahaan yang berbasis digital. Selanjutnya, pemulihan ekonomi bisa juga dilakukan dengan pemberdayaan UMKM. Ya. Pemerintah telah mengeluarkan duit yang banyak untuk membantu UMKM. Karena secara data UMKM, kalau saya tidak salah sekitar 90%, dan itu menjadi bahan perhatian. Akan tetapi kepada UMKM, untuk bisa survive, untuk membantu pemulihan ekonomi nasional, mesti menjadi UMKM baru, atau new UMKM. Apa itu? UMKM yang berbasis digital. Ya. Kemudian ini yang terakhir, kaitannya dengan kepedulian sosial, itu saya bisa sampaikan bahwa pemerintah, masyarakat, perusahaan harus bergandengan tangan. Memberi kepedulian sosial kepada yang tidak mampu. Memberi kepedulian sosial kepada perusahaan yang terdampak COVID-19. Memberikan stimulus, karena hanya itu dengan cara itu kita mampu membangkitkan ekonomi nasional. Jangan pernah berpikir kebijakan yang membuat masyarakat tidak berdaya di sektor ekonomi akan mampu memulihkan ekonomi secara nasional. Perlu dicatat bahwa hanya dengan kepedulian sosial itu bisa dilaksanakan. Secara sederhana, apa yang saya sampaikan tadi, saya bisa katakan untuk bangkit dari ekonomi nasional, ya, untuk kebangkitan ekonomi nasional, dalam kaitannya dengan sinergi, inovasi, dan kepedulian sosial, saya bahasakan bahwa hanya Sinovac yang mampu menjadikan ekonomi nasional bangkit. Sinovac itu apa? S itu adalah sinergi. Innova itu apa? Inovasi. C itu apa? Charity atau amal. C juga bisa customer satisfaction. C juga bisa berarti care. Jadi inline dengan itu. Kalau kita bicara kebangkitan ekonomi nasional atau pemulihan ekonomi nasional atau menjadikan ekonomi nasional kita ke depan semakin bagus, saya melihat justru strategi G2 dan langkah inovasi Presiden Jokowi dan timnya memilih IKN di seputar atau sekitar Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara yang saya biasa istilahkan sepaku negara kalau disingkat, atau Paku Negara, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara sebagai langkah yang strategis. Kenapa? Karena menurut Bappenas, pemindahan itu bisa menaikkan perekonomian Indonesia 0,1 sampai 0,2%. Para pakar atau Prof. Bambang yang juga mantan Ketua Bappenas, Menristek, juga menyampaikan bahwa pemindahan itu bisa mengurai meningkatkan perdagangan antar wilayah bahkan di atas 50%. Dan satu hal, ini yang biasa kadang-kadang pakar tata kota biasa salah pengertian, bahwa kenapa jauh-jauh? Ya harus jauh dong, karena di Indonesia ada ketidakseimbangan perekonomian antara Jawa dan luar Jawa. Dan hanya dengan memindahkan IKN keluar Pulau Jawa dalam artian pusat pemerintahnya, itu sebagai solusi. Jadi sebagai penutup, sinergi, inovasi, charity, customer satisfaction, care, dan IKN adalah solusi bagi pembangunan ekonomi ke depan. Terima kasih.